Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita setelah terhubung dengan analis Asia Pro Berjangka, Bimo Aji Prabowo. Selamat pagi, Mas Bimo. Selamat pagi, Mbak. Mas Bimo, kita mau bicara soal komoditas emas terlebih dahulu. Saat ini ketegangan di Rusia dan Ukraina masih berlangsung meskipun sudah mulai mereda. Apakah sentimen geopolitik ini masih menjadi pengaruh yang cukup kuat untuk menekan komoditas emas? Baik, terima kasih. Secara menyeluruh bahwa geopolitik yang terjadi di antara Ukraina dan juga Rusia ini membuat harga emas terbang di atas ya, di area di 1875. Namun seiring meredanya konflik antara Ukraina dan juga Rusia, kemungkinan besar emas akan terjadi koreksi sementara. Sampai sejauh ini memang kalau kita lihat secara overall, tidak hanya konflik Rusia saja menjadi patokan dari emas, tapi juga ada hal lain yang juga menjadi faktor dari pergerakan harga emas, yaitu the Fed itu sendiri, seperti itu, Mbak. Oke, jadi artinya apa yang terjadi di Amerika saat ini, inflasi Amerika yang tinggi dan kemungkinan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, ini menjadi pengaruh yang kuat seperti itu untuk komoditas emas. Mas Bimo, seperti apa analisanya? Baik, karena memang kalau kita lihat semalam itu The Fed telah merilis risalahnya, yaitu terkait yang dimana para investor melihat bahwa The Fed sikapnya kurang hawkish, jadi membuat harga emas kembali lagi terbang ke atas. Selama The Fed masih sifatnya less hawkish, harga emas kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi lagi, bahkan bisa menuju ke area $1.900 per ounsnya, seperti itu. Jadi artinya untuk target harga emas ini apakah kemungkinan mampu untuk menembus level 1.900 jika memang betul di bulan Maret nanti The Fed akan segera menaikkan suku bunganya? Baik, karena kalau kita lihat secara overall, memang pergerakan harga emas selalu naik, Mbak ya. Namun terkait adanya fundamentalnya emas sendiri, terkait geopolitik yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina, ditambah dengan kebijakan The Fed dan juga inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, kemungkinan besar di kuartal 2 emas bisa menuju ke area 1.000 seperti itu. Baik, jadi kalau dengan prediksi harga emas yang kemungkinan besar akan naik dan menembus level 1.900 ini, saran Anda untuk investor yang masuk di komoditas emas seperti apa, Mas Bimo? Baik, untuk saat ini saran atau rekomendasi untuk para investor emas khususnya gitu ya, bahwa emas memang secara jangka panjang masih memiliki tren naik ke atas, sehingga potensi kenaikan harga emas jauh lebih terbuka, seperti itu. Jadi kalau dari saran Anda ini baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang seperti apa, Mas Bimo? Dalam jangka panjang ini emas sangat baik. Namun jangka pendek kita perlu hati-hati karena takut dikhawatirkan ketika meredanya konflik antara Rusia dan juga Ukraina, harga emas akan koreksi, sehingga para investor harus hati-hati ketika nanti mulai meredanya konflik antar dua negara tersebut, seperti itu. Baik, sekarang kita bergeser ke komoditas CPO, Mas Bimo. Ini India memangkas pajak impor CPO. Sejauh mana sentimen seperti ini akan mempengaruhi pergerakan komoditas CPO saat ini? Ya, baik, terima kasih. Walau kita tahu bahwa India sendiri merupakan pengimpor CPO terbesar di dunia, dan kemarin info terakhir bahwa pajak impor CPO sendiri turun dari 7,5% menjadi 5%, berikan sebuah nilai plus bagi CPO sendiri karena permintaan India sangat tinggi, sehingga harga CPO pun sempat menembus all-time high-nya di Rp5.675 per tonnya. Namun kalau kita lihat bahwa sebenarnya selain juga India, bahwa Indonesia pun sedang memberlakukan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation, sehingga membuat harga CPO sekarang untuk saat ini akan semakin mahal, seperti itu, Mbak. Nah, berkaitan dengan mahal tadi, Mas Bimo, harga CPO pada perdagangan kemarin ini sudah mencapai all-time high ya, di 5.675 per ton. Nah, kalau Anda melihat meningkatnya harga CPO yang mencapai all-time high ini, faktor pendorongnya apa saja, Mas Bimo? Baik, karena pertama jelas keterbatasan supply. Kalau kita tahu bahwa Indonesia sedang memperlakukan DMO atau Domestic Market Obligation sebesar 20%, yang dimana harus dipenuhi dulu market dari dalam negeri baru boleh diekspor, sehingga membuat harga CPO terbang tinggi ke atas, seperti itu, Mbak. Jadi saran Anda bagaimana untuk para investor yang masuk di komoditas CPO? Baik, untuk saran untuk CPO sendiri dalam jangka pendek mungkin CPO kemungkinan besar akan koreksi
Kita tahu bahwa kemarin harga CPO sempat koreksi sekitar 4% dan turun di level 5.403 ringgit per tonnya. Dan dalam jangka panjangnya kemungkinan besar untuk CPO selama permintaan yang masih tinggi dan supply terbatas, CPO akan mencoba lagi bahkan bisa menguji all time high-nya di 5.675 ringgit per tonnya seperti itu. Bagaimana kemudian dengan komoditas yang menurut Mas Bimo ini harus dihindari oleh investor untuk sementara waktu ini? Baik, yang mungkin yang bisa dihindari ataupun bisa dicegah, yang pertama adalah happening ataupun hektik dari pergerakan CPO sendiri, Mbak ya. Karena CPO sendiri kalau kita tahu merupakan produk dasar dan di mana kalau memang supply-nya sudah mulai dibuka oleh Indonesia, kemungkinan besar harga CPO akan bisa anjlok lagi ke bawah. Bahkan bisa di bawah Rp5.000 per tonnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bimo atas informasinya. Pemirsa, demikian analis Asia Pro Berjangka Bimo Aji Prabowo.